Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kami panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat-Nya lah, atas taufik dan hidayah-Nya lah, atas seluruh nikmat-nikmat yang telah diberikan hari ini. Pada pagi hari ini kita mampu melihat dunia, kita mampu menghirup udara yang segar, kita mampu menggerakkan kaki dan tangan kita, adalah nikmat karunia Allah yang luar biasa yang patut kita syukuri. Mudah-mudahan Allah senantiasa teguhkan iman kita dalam keadaan istiqomah, dalam keadaan takwa, dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala ila yaumil akhir, hidup kita dalam keadaan husnul khotimah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya, yang senantiasa mengikuti milah ajaran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa menegakkan dan memperjuangkan tegaknya ad-dinul Islam di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan kembali di agenda Ngabalis, ngaji bareng Al-Qais, yang setiap pagi kita hadir menemani para pemirsa untuk memberikan kajian-kajian, hadis-hadis dan makalah-makalah para ulama sebagai nasihat untuk diri kita, nasihat untuk hati kita, agar kita senantiasa terikat dengan Allah, agar hati kita senantiasa dekat dengan Allah, agar iman kita semakin kuat, ketaatan kita semakin memuncak, dan ketakwaan kita semakin tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji nanti, apa yang kita pelajari hari ini, apa yang kita laksanakan hari ini senantiasa menjadikan ladang pahala, senantiasa menjadi keberkahan, menambahkan kebaikan kita, menambahkan pahala kita, menambahkan iman kita, menambahkan ilmu kita, hingga kita akhirnya ditetapkan Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang senantiasa tunduk dan patuh pada Allah Subhanahu wa taala, hamba-hamba yang senantiasa berjuang di jalan Allah untuk tegaknya peradaban yang mulia, yaitu peradaban Islam, peradaban yang sangat luar biasa yang akan menyelamatkan manusia selamat di dunia dan juga selamat di akhirat kelak, bertemu dengan Allah di surganya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat dari sahabat Ali karramallahu wajhah. An Aliin radhiyallahu anhu qala inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan wa inna minal ghusli yakfika ta'atu suklan wa inna minal ibarati yakfikal mautu ibaratan. Kata Ali karramallahu wajhah mengatakan, sesungguhnya sebagian nikmat dunia yang memberikan kecukupan kepadamu adalah nikmat Islam, dan sesungguhnya sebagian kesibukan yang cukup bagimu adalah ketaatan, serta sesungguhnya sebagian nasihat yang memberikan kecukupan bagimu adalah kematian. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, makna dari kalimat ini sangat mendalam dan mengajarkan 3 perkara pokok dalam kehidupan seorang mukmin. Yang pertama, kata Ali karramallahu wajhah, inna min na'imid dunya yakfikal islamu ni'matan
Nikmat yang paling cukup untuk kita semua adalah nikmat Islam. Islam adalah nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Dengan Islam, seseorang mampu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dengan Islam, seseorang mampu mengetahui halal dan haram. Dengan Islam, seseorang mampu mengetahui tujuan hidupnya yang sebenarnya. Dengan Islam, ia memperoleh jalan menuju keselamatan dunia dan akhiratnya. Karena itu, sebesar apapun harta seseorang, tanpa Islam ia belum memperoleh nikmat yang agung. Yang kedua, nasihat Ali Karamallahu wajhah, wa inna minal sughli yakfika ta'atu sughlan. Kesibukan yang paling bagus bagimu adalah ketaatan. Ali radhiyallahu an mengajarkan agar seorang mukmin tidak disibukkan oleh perkara-perkara yang sia-sia, agar seorang mukmin tidak disibukkan dengan perkara-perkara dunia, dan agar seorang mukmin kesibukan yang sebenar-benarnya adalah kesibukan yang mempunyai manfaat, melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah seperti sholat, membaca Al-Quran, menuntut ilmu, berbakti kepada orang tua, berdakwah, bekerja mencari rezeki yang halal dan amal soleh lainnya. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat baginya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nasihat yang ketiga dari Ali Karamallahu wajhah, wa inna minal ibrati yakfikal mautu ibratan. Nasihat yang terbaik untuk manusia adalah al-maut, yaitu kematian. Orang yang sering mengingat kematian akan tidak mudah tertipu oleh dunia. Orang yang sering mengingat kematian, kesenangan yang sementara tidak akan mengganggunya dan tidak akan memperdayanya, dan selalu terdorong untuk bertaubat, lebih ikhlas dalam beribadah, dan lebih berhati-hati dalam perbuatannya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian. Dalam pandangan tasawuf, 3 kalimat dari Ali Karamallahu wajhah ini merupakan jalan menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Islam akan menjaga akidah dan syariatnya. Yang kedua, taat membersihkan hati melalui amal yang terus-menerus. Dan yang ketiga, mengingat kematian merupakan pemutus kecintaan yang berlebihan kepada dunia, sehingga hati hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan dari nasihat dari Ali Karamallahu wajhah ini adalah mengingatkan kita bahwa jangan mencari nikmat yang lebih besar daripada itu, yaitu nikmat dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat terbesar bagi manusia. Yang kedua, jangan sibukkan diri kita dengan perkara-perkara yang melalaikan, tetapi penuhilah waktu dengan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, jangan pernah melupakan kematian yang merupakan pengingat bagi kita akan kita berakhirnya hidup kita untuk kembali kepada Sang Pencipta. Karena mengingatnya akan meluruskan hati dan mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah 3 bekal yang cukup bagi seseorang hamba untuk meraih kebahagiaan, bahagia di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Mudah-mudahan kita mampu untuk melaksanakan nasihat Ali Karamallahu wajhah ini, dan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bahagia fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.